Saudara semua di seluruh Indonesia dan dunia. Saudara, di video ini saya mau kasih tahu bahwa dunia sekarang dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, saudara. Sangat, sangat luar biasa akan terjadi pada tahun depan, yaitu Maret 2022. Benar-benar sudah nyata di depan mata dengan kondisi sekarang yang sangat mengkhawatirkan dari adanya permainan cryptocurrency, saudara. Ini sudah sangat luar biasa. Beberapa hari yang lalu Paul Tudor, investor besar ya, legendaris juga, dia memborong Bitcoin dan Bitcoin harganya naik gila-gilaan ya, cryptocurrency semuanya naik harganya gila-gilaan. Dan satu statement dia yang yang sangat kontroversial ya, yang membuat begitu kegilaan Bitcoin cryptocurrency akhir-akhir ini ya. Harga Bitcoin hari ini ya 21 Oktober 2022 sudah 60.000 terhadap US dollar ya, BTC terhadap US dollar. Pernyataan Paul Tudor yang sangat kontroversial itu, dia mengatakan bahwa cryptocurrency adalah salah satu aset lindung nilai terbaik setelah emas. Jadi dia mau melindungi aset dia semuanya di cryptocurrency. Ya, jadi emas sudah katanya tidak lebih baik dari cryptocurrency. Jadi yang terbaik saat ini adalah emas kripto katanya, cryptocurrency. Nah, tentu saja ini adalah satu statement atau pernyataan kontroversial yang sengaja mau menggoreng harga Bitcoin atau cryptocurrency, Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Shiba Coin, apa segala macam dan teman-temannya yang begitu banyak sekarang ini untuk melambung tinggi harganya. Ini semuanya permainan mereka, permainan bandar-bandar. Jadi Anda harus tahu bahwa akan terjadi bubble. Bubble terbesar ini adalah di cryptocurrency. Karena sesuatu yang tidak masuk akal, ya, seperti kita bicara tentang money game ya. Money game yang begitu harganya naik gila-gilaan ya. Yang contohnya akhir-akhir ini semua orang masyarakat kebanyakan yang sudah kena scam ya, sudah ketipu dari money game ya. Santin Capital, Mark-I, Fortewa, apa segala macam di Indonesia ini. Ya itulah seperti begini, sesuatu fantastis yang ditawarkan, omongan-omongan yang tidak berdasar ya. Mana ada ceritanya bahwa cryptocurrency sesuatu yang baru muncul ya, baru berapa tahun aja, mungkin baru 9 tahun atau 8-9 tahun, sudah bisa menggantikan emas murni logam mulia yang sudah ada sejarahnya sejak zaman Nabi, sejak mula-mula keberadaan dunia ini. Jadi begini, kita itu jangan terlalu terpercaya dengan omongan-omongan mereka. Semuanya itu adalah penggorengan-penggorengan. Jadi sekarang ini lagi menggoreng cryptocurrency ke atas. Ya, seperti orang paling kaya di dunia, Elon Musk. Elon Musk ini bukan dia sebagai penyelamat Anda, sebagai malaikat Anda. Dia inilah perusak. Dia ini satu-satunya, ya kita istilahnya market maker besar dalam cryptocurrency. Dia ini lagi menggoreng harga cryptocurrency ke atas. Dan pada saatnya Elon Musk, seperti Paul Tudor mungkin dan kawan-kawan mereka itu, hati-hati saya katakan, ini akan menjadi satu bubble. Nah, kita lihat sejarah itu pasti berulang ya. Saya kasih tahu supaya Anda itu, terserah Anda ya, Anda mau percaya omongan saya atau tidak. Anda beli aja Bitcoin yang banyak, cryptocurrency, Dogecoin, segala macam. Beli, terserah Anda, itu hak Anda kan. Saya cuma mau kasih informasi, analisa saya berdasarkan pengalaman saya bergelut di dunia keuangan ini sejak tahun 1998. Dan saya sudah melihat begitu banyak kejadian-kejadian yang sering terjadi. Bubble-bubble itu sering terjadi. Ya, contoh aja kita lihat ya, ini kan masalah cryptocurrency ini kan juga tidak jauh-jauh dari masalah teknologi dan masalah ya teknologi digital ya, dan masalah keuangan ya. Kita lihat aja bubble tahun 2000, mulai tahun 98 sampai tahun 2000. Begitu euforianya, begitu kegilaannya, begitu manianya orang terhadap bisnis digital ya, internet ya. Mereka membuat
bisnis-bisnis yang berbasis internet. Begitu kegilaannya, banyak perusahaan-perusahaan yang berbasis internet sudah go public ya, mencatatkan sahamnya di bursa Nasdaq dan begitu banyak. Dan perusahaan-perusahaan begitu banyak yang membiayai bisnis ya, begitu banyak dengan segala macam bisnis internet yang masuk ke pasar yang tidak jelas bisnisnya, dibiayai ya, dibiayai dengan begitu dana yang berlimpah, yang asetnya digelembungkan dan bisnisnya tidak jelas, dan akhirnya Babel menjadi suatu gelembung Babel. Dan karena lipat-lipat akumulasi modal yang begitu besar dan bisnisnya tidak jelas, dan akhirnya Babel itu pecah ya pada akhir tahun 2001 dan pecah ya mulai tahun 2000 sampai 2001, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan berbasis internet ya, perusahaan-perusahaan teknologi internet ya, itu semua pada bangkrut dan hilang lenyap. Tinggal beberapa Amazon.com, eBay dan lain-lain yang masih ada sampai sekarang, yang lain hilang lenyap. Dan sejarah itu pasti berulang, saudara. Anda harus tahu semua saudara-saudaraku bahwa sejarah pasti berulang. Kegilaan market pasar itu pasti berujung dengan Babel. Sesuatu yang harganya gelembung naik yang tidak masuk akal. Ya, kita lihat aja cryptocurrency ini ya. Ada beberapa di dalamnya, banyak sekali ya bermunculan sekarang lagi saat ini, terakhir dari Jepang, Suba Coin apa segala macam muncul lagi. Nah, kita cerita yang paling besar aja, Bitcoin. Bitcoin ini harganya naik gelembung selama bertahun-tahun dan tidak ada satu koreksi yang dalam. Ya, harganya koreksi, profit taking, terus dibuat statement lagi sama Elon Musk dan lain-lain, harganya melambung naik lagi dengan segala macam cara-cara dia, naik lagi harga ke atas lugus. Terus orang yang beli Bitcoin di harga yang sampai setinggi gini masih beli, memborong Bitcoin ya, cryptocurrency yang lain-lain semuanya, itu motivasi apa mereka membeli itu ya? Apa yang dalam pikiran mereka untuk membeli sampai memborong sampai di harga tinggi pun mereka masih beli? Jadi alasan, fondasi apa yang membuat mereka itu beli? Itu semua tidak masuk akal. Mereka hanya membeli harapan ke depan bahwa ini bisa mengganti mata uang resmi US dollar, bisa mengganti mata uang yang di negaranya, ini bisa menjadi alat tukar menukar, alat transaksi perdagangan. Sesuatu yang belum jelas, regulasi aja tidak ada, sesuatu manfaatnya itu belum jelas ya. Dibanding bisnis yang benar-benar sudah jelas, bisnis yang kalau Anda beli saham BCA lebih masuk akal daripada Anda beli Bitcoin atau cryptocurrency. BCA adalah satu entitas bisnis yang sudah jelas, yang sudah bertahun-tahun ya, dan punya aset yang jelas ya. Bisnis yang semua orang menggunakan itu ya, mulai dari ya seluruh Indonesia, mulai dari kelas bawah sampai kelas atas menggunakan itu BCA. Manfaatnya ada. Lah ini kita kasih contoh Bitcoin. Coba Anda ketemu 1000 orang, coba tanya apakah mereka menggunakan Bitcoin dalam transaksi mereka. Ini hal, kita bicara hal yang sederhana, dari saya kasih kacamata yang sederhana dari pemikiran saya aja. Hal yang sederhana yang kita lihat aja. Apa nilai dari sebuah cryptocurrency, sebuah Bitcoin itu? Untuk masa depan nilainya apa? Sesuatu yang masih angan-angan, sesuatu yang belum jelas. Kok begitu kegilaannya, begitu memborongnya. Ini Anda ini sebenarnya digiring lagi kayak video-video saya sebelumnya, domba-domba yang digiring ke peternakan yang siap dibantai pada waktunya. Begitu sama. Jadi Anda itu terbuai dengan omongan Elon Musk ya. Elon Musk itu dia ada satu waktu dia dan kawan-kawannya ya, mudah-mudahan kita buktikan saja prediksi saya ini ya, kita akan buktikan Maret dan 2022 ya, apakah Anda bergembira dengan Bitcoin, apa Anda meratap dengan Bitcoin dan cryptocurrency dan kawan-kawannya. Mereka itu hanya menjanjikan angin surga, hanya bilang wah katanya mau dipakai untuk bagian dari bisnis dia, pembayaran Bitcoin, omong kosong. Dia hanya mau take profit, mau ambil kesempatan dalam keadaan kegilaan, euforia di masa pandemik ini, yang dimana
bisnisnya sepi, mungkin mobilnya, mungkin ya dengan cara ini dia bisa ambil untung yang banyak dengan cara menjadi bandar ya, blow up itu harga Bitcoin, Dogecoin sesuatu yang tidak masuk akal. Dogecoin bisa di blow up, dibeli dalam jumlah banyak. Dia hanya memanfaatkan Anda. Dia sebagai bandarnya, dia tahu kondisi kegilaan orang dunia begitu banyak. Satu waktu nanti Anda lihat aja, mereka akan membanting harga dalam jumlah yang banyak dan Bitcoin itu kembali ke nol. Karena begini Pak, saya sudah melihat historical bahwa harga Bitcoin itu 4.000 di bawah-bawahnya ya. Pernah juga di bawah 1.000 harga Bitcoinnya. Nah, nanti aja Anda lihat, itu koreksi dalam akan menuju ke sana dan mungkin bisa jadi nol harga Bitcoin itu. Kita nggak cerita cryptocurrency yang lain, tapi saya cerita yang paling besar Bitcoin itu. Jadi cryptocurrency inilah penyebab bubble nanti pada tahun depan Maret 2022 itu. Nanti kita akan buktikan sama-sama ya. Anda tidak usah percaya saya. Kalau Anda memang tidak mau percaya, tidak usah. Kita buktikan saja nanti. Anda borong aja cryptocurrency, beli aja yang banyak. Ya, Anda ikuti si Elon Musk itu. Ya, ikuti si Elon Musk, ikuti lagi Paul Tudor yang kemarin investor juga, dia salah satu investor legendaris juga yang mengatakan bahwa Bitcoin itu adalah aset lindung nilai yang terbaik dibanding emas. Ya silakan ikuti aja dia. Sesuatu yang tidak masuk akal dibilang aset lindung nilai terbaik. Itu apa? Itu hanya propaganda dia. Dia itu cuma memanfaatkan Anda, memanfaatkan kegilaan ya, kegilaan masyarakat, apalagi mungkin kebanyakan orang-orang yang tidak mengerti keuangan, yang baru muncul di saat pandemi ya, susah bisnis, kaum milenial disuruh beli itu Bitcoin. Orang yang kita ini sudah melihat kejadian-kejadian Babel itu sudah cukup lama. Mulai kita kasih supaya nggak jauh-jauh dari sini, Babel teknologi informasi ya, Babel internet itu juga karena sesuatu yang kegilaan yang pasti ada satu waktu pecah itu Babel itu, harganya naik-naik, modal yang begitu banyak masuk ke dalam satu entitas bisnis yang tidak jelas bisnisnya begitu. Seperti cryptocurrency ini kan belum jelas, belum teruji dan segala macam regulasi belum ada, itu akan pecah juga. Babel yang terjadi pada tahun 2008 tentang krisis subprime mortgage, krisis kredit perumahan, itu pun begitu pun juga. Begitu dimudahkan kredit dimudahkan sampai orang berpenghasilan rendah pun diberikan kredit, semuanya orang boleh membeli rumah karena pasar properti begitu. Dengan kredit itu pasar properti naik gila-gilaan. Pada saat suku bunga dinaikin, bersamaan tidak bisa membayar dan perusahaan yang menjamin kredit derivatif perumahan itu ikut menanggung jaminan itu, akhirnya merembet ke AIG di Amerika dan lain-lain dan semuanya. Nah, begitu pun juga dengan yang terjadi nanti ya. Nah, krisis properti di China ya, permintaan sudah lesu ya, propertinya jadi demand supply, hukum demand supply, jadi ya supply-nya banyak, permintaannya sedikit, makanya terjadi sesuatu yang tidak berimbang, krisis ya, tidak ada daya beli, akhirnya mereka tidak mampu untuk membayar melunasi utang-utangnya. Nah, itu pun akan terjadi di Indonesia juga, di negara kita mengenai properti juga ya. Dan itu semuanya, dan gini, Anda boleh lihat, tidak usah kita bicara di Amerika, di negara lain, kita bicara di Indonesia aja. Ini bursa efek Indonesia ini ya, itu kondisi pandemik ya. Anda mulai tahu sendiri ya, sejak pandemik sampai sekarang itu ekonomi itu berhenti, stuck, ekonomi itu tidak jalan. Tapi bursa efek Indonesia, indeks harga saham gabungan itu selalu harga sahamnya naik. Ya, harga saham naik. Ini sesuatu yang tidak wajar ya. Jadi ini cuma sesaat, seperti kita itu berjudi ya, masukin kita. Jadi mereka membeli saham, nah, mungkin modal asing rupiah kita bisa jadi 14.000 pada kondisinya kan Anda tahu sendiri, resesi, kondisinya stuck ya. Ya seperti kayak begitu, tapi sahamnya naik sampai sudah 6.600 lah, sudah ada gini.
Itu modal asing yang masuk itu hanya sesaat, ya. Mereka hanya investasi di saham, di portofolio, dan itu kan satu waktu kalau sampai Amerika akan terjadi krisis terjadi nanti satu waktu ada berita entah dari cryptocurrency di bubble-nya pecah atau apapun, itu dana-dana itu akan ditarik lagi keluar dan kita akan terprosok lagi, itu akan merembet kemana-mana. Dan itu sudah pasti Maret 2022 kita buktikan saja itu akan terjadi krisis besar, krisis ekonomi global besar di Maret 2022. Saya bicara ulang-ulang di video saya, Anda boleh buktikan nanti pada Maret 2022. Kita buktikan sama-sama. Saya bicara ini berdasarkan pengalaman saya. Ya, saya bukan asal ngomong, saya bukan selebriti pasar saham atau entertainment pasar saham atau yang lain-lain, ya, yang lahir di era YouTube. Kita ini sudah dari zamannya belum terbentuk, tuh ya. Jadi kita itu masih tahun 1998, ya, belum ya udah. Jadi begitu. Kita sudah sering melihat kejadian-kejadian Babel itu terjadi karena digelembungkan. Karena sesuatu yang euforia, sesuatu mania yang tidak masuk akal yang terjadi seperti saya lihat Bitcoin, cryptocurrency ini benar-benar apa sih apa sih hebatnya itu bisnis, apa itu cryptocurrency, saya sampai sekarang gak jelas dan masih banyak orang itu gak jelas, gak tahu itu bisnis yang gak jelas, ya, belum tahu, belum teruji, tapi kok bisa begitu gilanya harganya bisa itu seperti berjudi. Saya lihat informasi lagi katanya di Inggris anak muda di Inggris memanfaatkan Bitcoin seperti berjudi. Ya memang itu berjudi, asli berjudi. Mereka semua punya bayangan, punya harapan membeli terus. Jadi satu arah beli terus, beli lagi. Ngajak teman untuk beli lagi, ngajak teman. Ya seperti money game aja sudah enggak ada. Itu sudah seperti bunga atorium yang zaman dulu, ikan lohan, ya seperti beli lagi. Harapannya semuanya ya teknologi tinggi, nanti bisa transaksi dengan ini, nanti kita ngalahin mata uang resmi, ya, bank sentral gitu ini. Itu mimpi orang gila, anak-anak muda yang gak jelas, ya, yang ngerti IT lalu nambang terus punya mimpi mau ngalahin bank sentral, mimpi mau ngalahin entitas yang sudah berdiri bertahun-tahun. Anda tahu di belakangnya The Fed, di belakang bank sentral itu siapa? Anda ini anak-anak muda yang baru-baru yang punya semangat tinggi, yang gak jelas, nambah Bitcoin, teknologi tinggi, angan-angan yang besar, angan-angan suka menipu banyak orang di dunia. Dan Anda nggak tahu, Anda sendiri ditipu oleh Elon Musk, Paul Tudor dan lain-lain supaya mau merampok, mau mengambil uang Anda sebanyak-banyaknya. Nanti satu waktu bandar akan lepas itu semuanya Bitcoin itu. Dan Anda semua akan meratap nanti. Kita buktikan aja Anda bahagia atau Anda meratap nanti di Maret 2022. Semoga itu tidak terjadi. Tapi Anda buktikan nanti krisis ekonomi dunia itu akan dibawa semuanya, cryptocurrency, ya, harga saham, ya, semua akan dibawa masuk ke jurang. Tapi cryptocurrency itu akan sejarah pasti berulang seperti bubble.com itu, ya, pada tahun 2000 itu. Akhirnya hilang lenyap perusahaan-perusahaan internet yang sudah go public, hilang lenyap semuanya. Nah, itu akan terjadi. Itu akan terjadi dengan cryptocurrency dan begitu banyak uang yang hilang di dunia ini. Kesedot ke Elon Musk dan kawan-kawan itu. Hati-hati, jangan anggap Anda pikir mereka sebagai penyelamat Anda. Mereka itu adalah memanfaatkan Anda untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan mereka, supaya Anda tahu. Jangan Anda semakin hari semakin wise. Sekian video saya ini. Semoga video saya ini selalu bermanfaat, menambah wawasan Anda tentang market, tentang hal-hal yang terjadi dengan dunia keuangan. Semoga Anda itu lebih wise. Oke, tonton video saya terus. Jangan lupa Anda subscribe video saya di bawah ini. Anda harus subscribe, bantu menyebarkan video ini. Anda viralkan video ini kepada siapa saja, keluarga Anda, teman-teman Anda, siapa saja Anda viralkan video ini. Kalau video ini berkembang, akan beri manfaat bagi semua orang di seluruh dunia dengan video ini.
tolong di subscribe dan tekan lonceng untuk Anda selalu dapatkan notification untuk video ini. Terima kasih.